Jadi seringkali saya memang ditanyakan, ini bagaimana, Bu Sarah dalam hal mengatur waktunya, apakah ada waktu untuk tidur? Mhm. Saya selalu menyampaikan tidur itu bagi saya itu adalah sebuah kebutuhan, that is a basic need. Sama seperti kita bernafas, seperti kita, makan, tidur itu adalah sebuah kebutuhan ya. Semua data secara saintifik mengatakan bahwa itu adalah kebutuhan. Dan bahkan baru-baru ini keluar data baru Iya. bahwa perempuan membutuhkan bukan 8 jam tetapi 10 jam tidur. Karena data yang lama yang digunakan itu sebenarnya tidak menggunakan sampelnya perempuan, tidak ada. Mereka menggunakan sampel laki-laki. Mmm. Jadi ini juga sangat penting untuk para laki-laki memahami, terutama para bapak ya, ayah. Bagaimana seorang ibu, apalagi pada saat mereka baru saja melahirkan, mereka masih menyusui, itu betul-betul sleep deprivation itu adalah hal yang nyata. Iya. Jadi ini berhubungan dan berkaitan dengan mental health. Iya Bahwa iya. kita tahu untuk kita bisa berfungsi, itu ada basic needs-nya. Apakah itu makanan, apakah itu oksigen, bahkan tidur. Kita harus memahami batasan yang ada dalam hidup kita. Dan batasan itu bagi saya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi kita yang mengendalikan. Tapi kalau tidur itu kok kenapa orang bisa menunda ya? Apakah ada pengalaman-pengalaman juga secara pribadi tadi menurut Ibu? Jadi pada saat, kita kuliah, itu menjadi kebanggaan kalau kita sedang, pulling an all-nighter bahasanya, kalau saya waktu itu kuliah di Amerika. Oh, kalau kita lagi, tidak tidur karena lagi ngejar, PR, ngejar persiapan untuk, ujian ya, itu sebuah kebanggaan menunjukkan bagaimana kita berkomitmen untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Tapi kembali lagi kalau misalkan dalam hidup saya, yang seringkali saya menyampaikan, yang berkaitan dengan mental health ya, apalagi sekarang sekali lagi kesadaran mulai meningkat, itu harus menjadi keputusan yang kita ambil sendiri. Mmm. Dan bagi saya harus, itu artinya apa? Kita harus punya kesadaran, Mhm. batasan untuk diri kita itu apa. Mungkin ada yang bilang, "Oh saya bisa kok cukup dengan 3 jam tidur." Mhm. Ada juga yang bilang, "Oh saya bisa kok hanya dengan 5 jam," gitu ya. Walaupun data sekali lagi menunjukkan bahwa itu tidak benar. Justru kita bisa lebih jauh lebih produktif dan kita bisa menjaga diri kita. Karena banyak penyakit yang muncul sekarang Betul. adalah justru dari pola hidup. Iya. Dan banyak yang lupa pola hidup. Itu juga bukan hanya bicara makanan, Tapi tapi juga pola pola hidup juga tidur. bicara tentang bagaimana kita mengambil waktu untuk istirahat. Betul. Nah itu kan membutuhkan kesadaran diri yang tinggi Mas Sandi. Iya. Untuk kesadaran yang tinggi ini, dilalah kalau orang Jawa bilang ya. Dilalah kok ketemu dengan yang namanya dunia online gitu, Bu. Ketemu dengan yang namanya scroll time yang kayaknya bener-bener unlimited gitu loh. Tidak ada salahnya loh Mas untuk kita nonton film, Iya. untuk kita entertain. Mungkin ada yang suka karaoke, Iya. mungkin ada yang suka hangout sama teman-temannya. Mhm. Kalau itu kita lakukan dengan kesadaran bahwa oke, saya lagi butuh untuk recharge, Iya. saya butuh untuk waktu, ini menjadi kesadaran penuh bahwa itu adalah keputusan untuk ada time untuk itu tidak masalah. Tetapi kalau itu keluar dari kedisiplinan ya, Iya. dari waktu yang memang kita alokasikan untuk hal tersebut dan justru mengambil waktu dari kita seharusnya bisa fokus pada hal yang produktif, Mhm. itu harus, menjadi keputusan yang kita ambil secara pribadi.